Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan kompetensi dasar menerapkan disiplin pegawai dan melaksanakan disiplin pegawai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian disiplin atau definisi disiplin pegawai, kemudian manfaat disiplin pegawai, dan juga kita membahas mengenai tujuan disiplin pegawai serta pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya mengenai jenis-jenis disiplin. Nah, jenis disiplin pegawai yang pertama adalah pendisiplinan preventif. Pendisiplinan preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi pendisiplinan preventif itu bisa kita identikan dengan pencegahan. Jadi sebelum terjadi pelanggaran, maka harus ada pencegahan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan memberikan aturan, memberikan tata tertib yang bisa membatasi setiap tindakan seorang pegawai itu agar tetap lurus sesuai dengan target kerja dan tidak memboroskan waktu atau membuang-buang waktu. Jadi pendisiplinan preventif ini pencegahan atau tindakan yang dilakukan yang bisa mendorong para pegawai agar taat pada aturan atau ketentuan. Nah, pendisiplinan preventif ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tata tertib, aturan, terus kaidah atau norma-norma yang berlaku di mana dia bekerja, sehingga dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa bekerja sesuai dengan ketentuan dari perusahaan tanpa melakukan satu kesalahan yang fatal yang bisa merugikan dirinya maupun perusahaannya. Jadi di sini pencegahannya. Nah, satu contoh lagi misalkan pendisiplinan preventif, kita memberikan gambar-gambar instruksi kerja, terus aturan-aturan kerja, dan cara-cara lain yang bisa menimbulkan rasa kedisiplinan dari pegawai tersebut. Yang kedua adalah pendisiplinan korektif. Nah, pendisiplinan korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Nah, kalau pendisiplinan korektif ini berbanding terbalik dengan preventif. Kalau preventif itu sebelum terjadi pelanggaran. Sedangkan kalau korektif itu setelah terjadi pelanggaran. Nah, disiplin korektif ini tindakan yang diambil setelah mereka melakukan pelanggaran. Mungkin dengan cara pemberian teguran, baik lesan, tertulis, ataukah dengan teguran yang lebih keras, misalkan dengan surat peringatan dan lain sebagainya, atau dengan hukuman-hukuman. Nah, dengan adanya disiplin korektif ini, maka perusahaan atau instansi berusaha agar karyawan atau pegawai tersebut
tidak melakukan lagi, ya, tidak melakukan lagi atau mencegah karyawan itu melakukan kesalahan kembali, atau mencegah karyawan lain yang belum pernah melakukan kesalahan untuk berbuat kesalahan yang sama yang dilakukan oleh karyawan lain. Nah, itu pendisiplinan korektif. Nah, selanjutnya adalah pendisiplinan progresif. Pendisiplinan progresif di sini adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang semakin berat. Artinya, para pihak pelanggar, ya, pelanggar disiplin diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran, sehingga apabila terjadi pengulangan terhadap kesalahan yang sama akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Nah, di sini untuk pendisiplinan progresif ini berarti tindakan indisiplinernya itu sudah dilakukan berkali-kali, dan nantinya hukuman yang diberikan itu dari mulai yang paling ringan, sedang sampai yang terberat. Jadi kadarnya berbeda. Kalau dia pertama kali melakukan kesalahan mungkin hukumannya ringan, kedua kali lebih ditingkatkan lagi hukumannya, lebih ditambah lagi sampai yang kesekian kali itu hukumannya sudah berbeda dari yang pertama kali dilakukan. Nah, itu jenis-jenis disiplin. Nah, untuk pemberian hukuman berat atau ringannya suatu sanksi atau hukuman tergantung pada bobot pelanggaran yang telah dilakukan atau telah terjadi. Nah, jadi kalau memang pelanggarannya kecil atau ringan berarti ya hukumannya juga ringan. Oke. Sekarang kita lanjutkan mengenai unsur-unsur penilaian disiplin bekerja. Jadi orang bekerja itu dia pasti akan dinilai, pasti akan dipantau, ya, pasti akan diawasi. Nah, bagaimana cara untuk mengawasi atau apa standarnya, apa patokan seorang pimpinan dalam memberikan atau menilai karyawannya itu disiplin ataukah tidak. Nah, unsur-unsur ini antara lain yang pertama adalah kejujuran. Jadi pekerja atau pegawai itu dinilai kejujurannya. Nah, di sini kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Nah, pertama adalah kejujuran, yang dinilai adanya kejujuran. Nah, perusahaan kan menginginkan adanya pegawai yang jujur. Nah, jujur di sini mungkin dia menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, terus bisa dipercaya, bisa menjaga satu rahasia dari perusahaan tersebut, itu yang dinamakan kejujuran. Yang kedua, unsur yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Jadi di sini unsur kerjasama itu juga dinilai. Apakah pegawai itu bisa bekerja sama dengan orang lain ataukah tidak bisa? Karena orang bekerja itu pasti akan berhubungan, pasti akan berinteraksi, pasti akan membutuhkan orang lain dalam penyelesaian pekerjaannya. Nah, kalau dia punya sifat individu, ya,
individu atau egoisme. Nah, maka otomatis akan menghambat dalam penyelesaian pekerjaannya. Ya, kerjasama ini atau kerja tim ini bisa bermacam-macam maknanya. Maksudnya dia harus bisa bekerja sama dengan pimpinan, bisa bekerja sama dengan bawahan, dan juga harus bisa bekerja sama dengan kolega, partner, tim di dalam kelompok kerjanya tersebut. Nah, sekarang yang ketiga, unsur penilaian yang ketiga adalah prakarsa. Nah, prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Nah, prakarsa ini identik dengan ide prakarsa itu ya, identik dengan ide atau inisiatif. Nah, inisiatif dalam bekerja. Nah, karena gini, tidak semua orang itu bisa bekerja dengan prakarsa atau dengan inisiatif yang baik. Karena ada kalanya dia baru bisa bekerja setelah diperintah. Nah, kalau orang yang punya inisiatif yang baik, maka dia akan bekerja tanpa menunggu perintah pimpinan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang wajib dia lakukan atau masuk dalam job desk-nya dia atau job kerjanya dia. Jadi tanpa disuruh pimpinan, dia sudah punya inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya aja, kalau dalam bidang administrasi misalkan ada surat yang datang, maka dia secara otomatis akan memproses surat itu tanpa pimpinan menyuruh terlebih dahulu, karena memang dia tahu itu adalah tugasnya sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Jadi pekerja itu dinilai juga kepemimpinan. Bisa enggak dia mempengaruhi orang lain, memimpin orang lain, berbicara, membawai anak buah. Nah, itu salah satu unsur penilaian di dalam disiplin kerja. Nah, nantinya apabila unsur kepemimpinannya dia baik, ya, secara tidak langsung itu nanti bisa memperoleh nilai poin apabila untuk kenaikan pangkat atau jabatannya. Apalagi jabatan-jabatan strategis yang memang membutuhkan jiwa kepemimpinan yang bagus. Yang kelima adalah unsur kesetiaan. Unsur kesetiaan adalah ketaatan, kepatuhan, pengabdian kepada undang-undang dasar, kepada Pancasila, dan kepada pemerintah. Kesetiaan juga dapat diartikan sebagai tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, di sini kesetiaan ini otomatis kesetiaan kepada instansi atau perusahaannya, ya. Nah, di sini dia kesetiaan ini atau loyalitas, ya, loyalitas dari seorang pegawai. Misalkan dia bisa menjaga rahasia, menjaga nama baik perusahaan ya di mata klien, sehingga perusahaan ini mempunyai image yang positif di masyarakat.
Terus yang terakhir, unsur penilaian disiplin kerja yang terakhir adalah prestasi kerja. Prestasi kerja itu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, prestasi kerja ini unsur penilaiannya bisa penyelesaian tugas, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, penyelesaian tugas dan pekerjaan secara memuaskan, yang bagus, disiplinnya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu prestasi kerjanya. Karena tidak semua orang itu punya prestasi kerja yang gemilang. Karena prestasi kerja ini juga dipengaruhi oleh semangat, motivasi, dan etos kerja daripada pegawai yang bersangkutan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengenai disiplin kerja, yaitu yang berkaitan dengan apa sih dasar hukum, ya, apa dasar hukum daripada pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dasar hukum atau regulasi pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS itu diatur di dalam beberapa aturan, bisa berupa undang-undang, bisa berupa keputusan presiden, bisa berupa keputusan menteri, atau bisa berupa keputusan daerah atau surat edaran. Nah, sekarang apa dasar hukum dari pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ya, tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 itu mengatur bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di negara Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Jadi, kalau dia sudah menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, maka dia punya batasan-batasan, ya, di mana tugas pokok dia, tugas utama dia, yaitu menjalankan atau melayani masyarakat, dalam hal ini sebagai aparatur sipil negara, pelayan masyarakat. Nah, kalau memang dia punya sambilan atau pekerjaan lain, itu dibolehkan, tetapi selama tidak mengganggu tugas pokok dia sebagai PNS. Yang ketiga adalah keputusan Kepala BAKN, ya, Nomor 02 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan PNS yang menjadi anggota partai politik. Ya, jadi tidak bisa semudah itu atau seenak itu dia bisa keluar masuk partai politik, tapi dia masih menyandang sebagai PNS atau pegawai pemerintah. Nah, karena apa? Ditakutkan nanti dia menyalahgunakan kewenangan atau wewenang atau jabatan atau kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan partai politik tersebut. Nah, itu diatur di dalam Keputusan Kepala BAKN Nomor 2 Tahun 1999. Yang keempat adalah Kepres, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Ya. Yang terakhir adalah Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi penerapan
peraturan pegawai negeri sipil, peraturan disiplin PNS itu dalam satu negara itu sama. Karena apa? Sumbernya atau yang membuat aturan adalah pihak pemerintah. Nah, anak-anak, itu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila nanti ada materi yang belum difahami atau kurang difahami, kurang jelas, silakan kalian bertanya untuk memudahkan kalian dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.